Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal mendalami kisah salah satu tokoh yang paling awal sekaligus paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Seorang nabi yang dijuluki singa dari segala singa. Jadi, beliau ini bukan cuma seorang nabi. Beliau juga seorang ilmuwan dan bahkan seorang pejuang. Pertanyaannya, siapa sih sebenarnya sosok yang dapat julukan sehebat itu? Kisahnya ini keren banget karena menjembatani iman, ilmu pengetahuan, dan kepemimpinan. Oke, mari kita bedah sama-sama ya. Nah, kita mulai dari perannya sebagai perintis peradaban. Banyak sumber yang menggambarkan Nabi Idris sebagai seorang pionir sejati, penggagas pengetahuan dan keterampilan yang bisa dibilang jadi fondasi kemajuan manusia ribuan tahun setelahnya. Coba bayangin deh, beliau ini disebut-sebut sebagai orang pertama yang menulis dengan pena, pertama kali menjahit pakaian dari kulit hewan, dan bahkan yang pertama menjinakkan kuda untuk transportasi. Nggak cuma itu, beliau juga merintis dasar-dasar matematika dan astronomi. Ini semua secara fundamental mengubah cara manusia hidup, dari yang tadinya cuma bertahan hidup, jadi bisa membangun masyarakat yang kompleks. Dan dari mana semua ilmunya datang? Nah, ini yang menunjukkan sumber ilahi dari kebijaksanaannya. Dikatakan bahwa beliau menerima 30 gulungan atau yang kita kenal sebagai suhuf yang isinya adalah petunjuk langsung dari Tuhan. Oke, kita sudah lihat sisi ilmuannya. Tapi warisan beliau nggak cuma sebatas pengetahuan loh. Beliau juga seorang pejuang yang gagah berani. Dan inilah yang membuat beliau mendapatkan gelar yang luar biasa, singa dari segala singa. Mari kita lihat kenapa. Gelar Asadul Usud ini artinya persis singa dari segala singa. Dan ini bukan cuma julukan simbolis ya. Gelar ini benar-benar didapatkan melalui sebuah tindakan kepemimpinan yang sangat tegas dalam melawan penindasan. Jadi ceritanya begini, ada sebuah komunitas yang hidupnya nggak tenang, selalu dalam ketakutan karena terus-terusan diserbu perampok. Nah, di saat yang lain mungkin pasrah, Nabi Idris justru maju. Beliau mengumpulkan masyarakat dan bilang, jangan lari, kita harus bersatu dan melawan. Akhirnya, dipimpin langsung oleh beliau, penduduk desa berani melawan para penyerang itu. Dan hasilnya, mereka menang, dan keadilan pun berhasil ditegakkan. Di sini kita lihat kan, beliau itu bukan cuma seorang cendekiawan, tapi juga seorang pelindung yang berani bertindak. Nah, ini bagian yang menarik banget nih. Kisah tentang Idris ini ternyata nggak cuma ada di satu tradisi aja. Namanya itu seolah bergema di berbagai budaya kuno yang berbeda. Bahkan namanya sendiri, Idris, itu berasal dari kata Arab darasa, yang artinya belajar. Ini nunjukin banget identitas utamanya sebagai seorang cendekiawan dan pelajar sejati yang nggak pernah berhenti mendalami ilmu Tuhan dan ilmu alam. Para ahli sejarah pun menemukan banyak kesejajaran antara Nabi Idris dengan tokoh-tokoh seperti Henokh atau Ahnuk dalam tradisi Ibrani. Dan bahkan dengan orang bijak Yunani, Hermes, ini seolah menunjukkan adanya sebuah memori kuno yang sama tentang seorang guru yang agung. Statusnya ini ditegaskan langsung dalam Al-Quran loh, khususnya di surah Maryam. Di sana disebutkan, dan ceritakanlah kisah Idris di dalam kitab. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nah, perhatikan bagian akhir itu ya, martabat yang tinggi. Ungkapan martabat yang tinggi yang disebut di kitab suci tadi ternyata terkait dengan salah satu kisah paling unik dan dramatis dari semua nabi, yaitu perjalanan terakhir beliau. Kisah yang luar biasa ini dimulai dari rasa penasarannya tentang akhirat. Karena persahabatannya dengan seorang malaikat, beliau pun mengajukan permintaan yang sangat berani. Beliau ingin melihat sekilas apa yang ada di balik kehidupan ini. Beliau pertama kali diperlihatkan neraka. Pemandangannya yang begitu mengerikan justru semakin memantapkan tekad beliau untuk membimbing umat manusia menjauhi jalan itu. Kemudian, barulah beliau dibawa ke surga. Di sana, beliau begitu terpesona oleh keindahan dan kedamaian yang tak terlukiskan, sampai-sampai beliau enggan untuk kembali. Setelah tur singkatnya, beliau diangkat lagi ke langit keempat. Disinilah beliau bertemu dengan malaikat maut, yang sangat terkejut menemukannya ada di sana. Rupanya sudah ditakdirkan bahwa hidup Nabi Idris akan berakhir di langit keempat. Dan di sanalah jiwanya diambil. Sebuah akhir yang sangat unik untuk sebuah kehidupan yang juga luar biasa. Jadi, pada akhirnya, kisah Nabi Idris ini menantang kita untuk melihat ilmu pengetahuan, keberanian, dan iman bukan sebagai hal-hal yang terpisah. Sebaliknya, kisahnya menunjukkan bahwa ketiganya adalah bagian yang tak terpisahkan dari sebuah kehidupan manusia yang utuh dan bermakna.